Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke, hari ini kita akan lanjutkan materi kita ya. Kemarin itu waktu materi di yang ke-9 kita belajar tentang apa namanya insert data ya, nambahin data ke database, lalu diseleksi dan ditampilkan. Nah, sekarang kita akan mempelajari proses update data dan delete data. Nah, untuk proses update sama delete data ini yang pertama kali akan saya bahas adalah yang delete data, yang delete datanya dulu. Soalnya kalau yang delete data itu lebih simpel dibandingkan yang update data. Kemudian kenapa saya bagikan lagi file yang baru itu karena versinya sudah terbaru ya, versi yang admin LTI 3. Kalau yang waktu kemarin, waktu yang di minggu waktu di pertemuan 9 itu masih admin LTI 2. Alasan saya ngerubah ke situ karena saya mau ngejar pakai Bootstrap 4-nya supaya tampilannya lebih variatif ya, bisa lebih banyak variatif, lalu untuk dokumentasinya pun lebih mudah dicari di internetnya, lebih update lah gitu. Nah, kemudian ada beberapa bukan ada beberapa, banyak sih, banyak plugin ya, plugin-plugin yang saya hilangkan. Jadi yang diambil tuh hanya minimum plugin saja. Nah, minimum plugin ini di sini yang diperlukan saat ini saja. Ya, kalau misalnya yang sebelumnya itu kan banyak sekali plugin-pluginnya, lalu komponen-komponennya yang sebetulnya belum kita gunakan. Banyak sih seperti kayak plugin untuk map gitu ya, itu kan nggak perlu juga buat untuk saat ini kecuali kita mau bikin program navigasi. Nah, di sini banyak sekali yang saya robah, otomatis saya ganti semua dan saya bagikan lagi supaya sama semua ya, semua. Nah, yang setelah dibagikan nanti si foldernya tetap diganti ke CI karena kita base URL-nya tetap CI. Kemudian yang yang kemarin gitu, yang CI kemarin itu di rename aja foldernya gitu ya. Oke, nah sekarang kita mulai aja ke tampilannya. Ya. Tadi agak error sih jadinya, saya agak lama tadi loadingnya. Oke, ini tampilan yang sekarang ya. Tampilan yang sekarang seperti ini. Saya close aja dulu kameranya biar lebih detail. Nah, di sini ada beberapa perbedaan untuk tampilan yang sekarang ini. Kalau saya buka di sini yang admin LTI aslinya ya. Yang admin LTI aslinya yang ini ya, masalah. Dan yang host. Nah, ini kan admin LTI 2 ya. Nah, ini yang admin LTI 2 tampilannya seperti ini. Sementara ini admin LTI yang ketiga. Nah, ini admin LTI 3. Nah, admin LTI 3 ini kan lebih banyak fiturnya, lebih baru ya. Nah, ini saya ambil, lebih bagus di sini. Banyak juga tambahan-tambahan sidebar-nya saya ambil. Tapi seperti plugin-plugin seperti yang ini ya, panel-panel kayak begini, terus grafik sama ini semuanya dihilangkan dulu karena belum diperlukan, jadi diambil yang diperlukan saat ini. Nah, kalau bedanya apa admin LTI 2 dengan yang 3? Kalau yang admin LTI 2 itu dia masih menggunakan Bootstrap 3. Kalau yang ini sudah menggunakan Bootstrap 4 ya, lalu banyak sekali perbaikan-perbaikan di bugs-nya jadi supaya lebih stabil ya tampilannya. Nah, untuk dokumentasinya sendiri sebenarnya bisa ya kalau kita nanti misalnya ada yang mau mau ngulik lah gitu ya, atau mau mempelajari lebih lanjut, kita tinggal buka yang admin LTI 3-nya ini, lalu kita masuk ke bagian dokumentasi ya. Nah, bagian dokumentasi. Kalau ini yang admin LTI ini yang belum dirubah ke CI ya, yang masih berupa HTML. Nah, ini kita ambil dokumentasinya di sini, bisa cari-cari apa perbedaan-perbedaannya seperti itu.
Udah, atuk euy. Oke, sorry, ininya examnya agak lelet, jadi saya tadi restart dulu. Ya, sekarang sudah tampil ya. Oke, yang saya bagikan adalah nih filenya ya, file CI ini ya, file CI ini. Sebentar, ini saya coba play lagi. Nah, sudah tampil lagi. Nah, ini file CL yang saya bagikan. Lalu di dalam folder htdoc saya itu ada admin LTI juga yang belum dirubah jadi CI. Jadi untuk pembelajaran dan dokumentasi bisa ngambil dari sini ya. Kemudian ini juga saya ada beberapa folder CI 9, maksudnya yang kemarin yang pertemuan 9 supaya kita lihat perbedaannya seperti apa, dan ini adalah yang pertemuan 10 yang sudah diekstrak. Nah, kita langsung aja ya ke ininya, ke controllernya. Untuk tampilannya sendiri kan tadi sudah diperlihatkan ya seperti ini. Ada perbedaannya di sini, perbedaannya dari sisi tampilan aja. Tapi memang ada segi fitur-fitur yang ditambah ya.
Seperti contohnya ini ya, di sini di navbar ini ada 3 tombol. Nah, navbar ini ada 3 tombol, tombol untuk minimize. Lalu di sini ada apa namanya? Yang di navbar ini ada tombol yang kedua ada untuk full screen. Nah, terus ada yang di sini untuk ininya apa tampilan. Kalau misalnya diklik di sini, ini sebenarnya tambahan aja sih, tambahan dari si LTE-nya, bisa dipakai bisa enggak ya, bisa dihilangkan bisa enggak. Misalnya kalau navbar varian ini kan sebenarnya untuk warna sih. Kalau saya klik di sini nanti warnanya bisa berubah seperti itu. Nah, kemudian di sini untuk sidebar-nya juga tidak banyak berubah ya, tidak banyak berubah, hanya sama seperti yang kemarin, hanya memang sudah menggunakan CSS Bootstrap 4 dan JavaScript-nya yang terbaru juga gitu. Nah, lalu di sini karena kita akan mempelajari apa namanya update dan delete, maka si tampilannya akan saya tambahkan ya. Saya tambahkan ada tombol delete dan tombol update ya. Nah, ini tombol update dan tombol delete. Kemudian di tombol update delete ini di sini juga saya bikin file baru, file edit ya di sini. Jadi kalau misalnya saya klik update, nah di sini akan ngebuka sebuah file baru ya, file baru namanya untuk edit data mahasiswa ya. Untuk edit data mahasiswa ini saya ganti. Nah, seperti ini. Nah, kalau enggak sih bisa balik lagi. Kemudian saya contohkan aja untuk nambah ya, karena nanti bisa diedit sih. Saya contohkan dulu, misalnya saya nambahkan apa yang lain ya, misalnya seperti ini, saya ganti aja dulu. Misalnya ini, sorry, klik informatika lalu simpan. Nah, ini kan nambah ya datanya, misalnya ini seperti ini. Terus mau saya edit, misalnya saya edit, nanti dia akan seperti ini, balik, misalnya saya ganti gitu ya. Misalnya seperti itu, save. Di save. Nah, setelah di save dia akan sudah keedit ya, ininya sih isi datanya sudah bisa diedit. Nah, misalnya kalau kita hapus nanti akan ada konfirmasi. Nah, ini akan ada konfirmasi yakin dihapus atau tidak gitu. Kalau misalnya cancel dia nggak akan jadi, kalau misalnya dia oke, dia akan terhapus. Nah, oke, seperti itu ya. Nah, ini aplikasi yang saat ini kita akan bahas. Lalu apa saja perbedaan-perbedaannya yang terjadi setelah dirubah ke yang versi terbaru ini? Yang pertama adalah tentunya di ininya ya, di apa namanya controllernya. Di controllernya juga ada sedikit perubahan script. Kalau yang ini saya harus bandingkan dengan controller yang sebelumnya supaya lebih jelas. Ini kan yang di pertemuan sekarang. Sekarang saya buka yang pertemuan yang 9-nya. Pertemuan 9-nya itu ada ini ya. Nah, ini ya. Ini yang pertemuan 9. Lalu ini yang pertemuan 10 sekarang. Nah, ini perbedaannya. Kalau yang di pertemuan 9 di sini apa namanya? Kita load view-nya dari controller kan. Load view untuk template-templatenya dari controller. Di sini ada template header, sidebar sama footer itu di load-nya di controller. Ya, ada. Jadi di sini kayak jadi satu file utuh lalu dipotong-potong kan ya, dipotong-potong lalu dipanggil secara terpisah. Sementara nanti yang bisa berubah-berubah adalah si yang tengahnya ini. Lalu yang sekarang kita update itu yang sudah saya update itu dia load view-nya cuma satu. Jadi dia hanya memanggil satu file. Tetapi kalau saya buka lagi ya si apa? Nah ini mahasiswa.php kan ini load view-nya mahasiswa.php. Nah potongan-potongan template-nya itu dipanggilnya di sini di view-nya gitu di view-nya. Tujuannya adalah apa? Supaya lebih rapih aja ya, supaya lebih rapih. Nah sebetulnya teknik yang kemarin juga tidak disalahkan. Ini teknik yang kedua aja. Kalau teknik yang kemarin itu lebih cenderung ke satu file dipotong-potong langsung. Sementara kalau yang sekarang sistemnya lebih rapi karena hanya beberapa bagian saja yang dimasukkan ke dalam sebuah file, lalu filenya di loading secara langsung ya, secara langsung oleh si view-nya. Perintahnya sama, load view juga gitu. Cuma
posisinya berbeda. Kalau yang sekarang itu posisinya di view-nya ya, di mahasiswa.php-nya. Lalu ada template yang sekarang juga ada sedikit perbedaan ya. Kalau misalnya yang kemarin kan ada footer, header, sama sidebar ya. Nah, kalau yang sekarang header itu saya pecah lagi menjadi head dan navbar. Nah, head ini apa? Head di sini adalah yang berada di sini nih, yang berada di tag head dan head sesudah title. Jadi nanti title-nya bisa diganti-ganti kalau misalnya kita lagi ngebahas data mahasiswa atau data dosen kan tinggal diganti aja. Nah, di sini kalau saya lihat, kalau kita lihat ya di sini head-nya, nah ini isinya sebetulnya eh, seperti apa ya, file meloading atau file include untuk si CSS-nya. Nah, di sini cuma ada dua yang dipanggil, yaitu font awesome sama theme style. Theme style-nya itu untuk si admin LTI-nya, sementara yang font awesome-nya ini adalah untuk icon ya, untuk tampilan-tampilan icon. Nah, itu ada di sini gambar juga untuk tampilan-tampilan seperti ini. Itu untuk head-nya. Jadi sehingga kalau misalnya nanti kita mau nambahin plugin misalnya kayak grafik, map, itu kita tinggal tambahkan saja di sini. Otomatis kan lebih terorganisir ya dibandingkan dengan yang sebelumnya. Kalau misalnya saya buka yang di sini ya, yang yang header. Nah, ini header ya. Nah, lihat di sini header. Header di sini banyak sekali ya. Ada ya aset bootstrap-nya, terus apa ini macam-macam nih, banyak sekali. Kayak ini admin LT-nya nih yang temnya ya. Terus ada skin-nya, ada iCheck, macam-macam nih semua. Nah, ini bisa kita hapus aja nih karena tidak diperlukan. Dan di sini sudah ada catatannya ya. Kalau misalnya kita nggak perlukan ini ya dihapus aja, date time picker kayak gini dihapus-hapus aja. Nah, setelah dihapus tapi harus dicoba dulu error nggak atau ketika dihapus ini error atau tidak. Nah, begitu juga dengan file-filenya. Ya, jadi kan ini kan berada di aset plugin iCheck misalnya. Terus aset plugin mirrors Morris gitu ya. Terus di sini date picker. Nah, ini bisa dihapus juga. Satu folder-foldernya dihapus. Sehingga nanti ketika di folder asetnya itu tidak terlalu banyak juga. Nah, kalau di sini kan dilihat, kita lihat aja ya, yang di yang 9 aja ya. Yang di 9 itu kan yang masih admin LTI 2. Kalau yang admin LTI 3 malah lebih banyak gitu. Nah, kalau lihat di sini tuh di sini ada banyak ya distribusinya untuk kalau ini sih untuk CS dan JSS. Nah, ini pluginnya nih. Nah, ini pluginnya banyak sekali dan ini tidak semuanya diperlukan. Jadi dihapus sebagian besar jadi lebih ringkas, jadi hanya ada ini seperti ini aja nih. Lihat di bagian ini, sebentar. Ya, nih bagian ini. Bagian application, bagian aset. Nah, ini aset. Nah, oke, jadi hanya ada ini disknya tetap sini CSS-nya karena CSS dasarnya sama JavaScript dasarnya ya, bootstrap-nya lah. Lalu ini image. Nah, kalau ini image sih bisa dihapus ya karena ini kan sebetulnya gambar-gambar aja sih. Gambar-gambar yang diperlukan di sini gitu. Kalau misalnya nggak diperlukan dihapus juga bisa. Ini lupa saya hapus. Lalu plugin. Nah, lihat pluginnya cuma segini. Cuma sedikit, cuma 3. Berbeda dengan yang admin LTI yang asli itu pluginnya banyak sekali. Nah, ini lihat tuh ya, adminnya sangat banyak nih ya si pluginsnya dan itu tidak diperlukan semuanya, hanya sedikit saja yang diperlukan. Setelah di searching gitu ya, ini yang diperlukan hanya bootstrap-nya, font awesome sama jQuery. 3 ini aja. Sisanya saya hapus gitu. Tapi kalau misalnya kalian nanti mau pakai, itu kan sudah ada saya bagikan juga ya yang ininya ya tinggal diambil aja dari sini gitu. Dari si pluginnya, misalnya saya mau pakai yang chart. Nah, ini chart.js ini tinggal diambil lalu nanti di loading di sininya chart.js. Nah, begitu prosesnya ya, proses yang terjadi untuk penambahan si pluginnya. Nah, jadi ini kayak saya ambil yang minimalis dulu. Terus itu perbedaan headernya ya, jadi lebih sedikit. Jadi ini fokus hanya untuk loading file-file CSS dan JavaScript-nya saja. Nah, kemudian apalagi perbedaannya di sini di footer-nya ya. Apa kalau untuk di apa namanya? Sebentar sebelum ke footer kita ke navbar dulu deh. Terlalu jauh untuk ke footer. Di sini sebentar. Nah, ini ya, template.
templates ada setelah head ada navbar ya. Nah, navbar ini hanya khusus ke tampilan tombol navigasi saja. Nah, di sini kan di aplikasi kita tombol aplikasinya kan ada 3 nih, ada 1, 2, dan 3. Nah, kalau misalnya saya pisahkan seperti ini supaya lebih mudah, terlihat di sini ada 3 tombol ya. Nah, ini tombol yang pertama, tombol yang kedua, dan ketiga. Nah, ketiga tombol ini juga dibagi menjadi 2 bagian. Bagian left navbar dan bagian right navbar. Bagian left navbar cuma 1 ya. Bagian right navbar itu ada 2. Nah, terlihat di sini. Ini yang left, ini yang right. Right-nya ada 2 ya. Yang ininya ada 1. Apa yang left-nya nanti dirubah. Terus kalau mau nambahin ya tinggal ditambahin aja di bawah. Kan di sini untuk yang left ini dia berada di UL dan LI, jadi tinggal ditambahkan LI-nya. Nah, ini yang kelompok pertama. Lalu yang kelompok kedua, yang UL yang kedua adalah yang ini. Nah, ini kalau untuk nambahin tombol tinggal ini saja ya. Tinggal tambahin aja seperti ini. Nah, selanjutnya itu ya untuk editnya. Ini kan untuk kelihatan ya, untuk yang full screen-nya, untuk yang control sidebar-nya. Ini juga roll button, terus apa namanya icon. Nah, ini ikonnya FAS. Ini yang pakai font awesome ya. Kayaknya ini kodenya FAS. FA expand arrow, FA TH large ini sebetulnya kode ikonnya yang bisa dilihat di dokumentasi admin LTI-nya. Nah, oke, itu untuk navbar ya. Jadi si header yang sebelumnya itu dipecah lagi menjadi navbar dan head. Nah, dan jadi lebih fokus untuk editingnya, jadi lebih gampang lah dibandingkan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan satu file dipotong langsung gitu, dia agak sulit juga untuk editingnya. Tapi kalau dibikin seperti ini, saya paham bisa lebih mudah ya. Oke, seperti itu. Nah, ini saya lanjutkan lagi. Di sini kan udah sudah yang template head. Jadi sistemnya pemanggilannya sama persis seperti yang di controller ya, di controller yang di admin. Nah, ini sama persis seperti ini, cuman dipindahkan aja. Nah, jadi lebih fokus nanti kalau misalnya kita mau bikin yang kayak bikin yang dosen gitu ya, dosen halaman untuk dosen, itu sama. Nanti kita tinggal bikin ininya saja tuh ya, functionnya saja ya, function dosen, terus load view dosen. Nah, terus yang ini di copy semua, cuma kontennya aja yang dihapus ya, kontennya dihapus. Nah, kontennya dihapus. Kalau yang footernya tetap dipanggilnya. Ini kan tadi yang templates, ini untuk yang apa namanya navbarnya, lalu untuk sidebar. Nah, untuk sidebar sih sebetulnya nggak ada perubahan ya. Untuk sidebar sebetulnya tidak ada perubahan, hampir sama ya, sama aja sih sebetulnya, bukan hampir sama aja. Di sini ada beberapa bagian. Ini untuk yang ikonnya ya, untuk yang apa tulisan si akadnya ini kan yang A nih, brand logo, kita bisa lihat brand logo di sini. Nah, ini kan untuk yang sebelah sini. Terus ada sidebarnya langsung. Sidebarnya itu dimulai dari yang sini ya, berarti ya dari yang sini. Di sini ada, jadi ada 3 bagian. Ini untuk brand logo, ini untuk yang tampilan usernya, user adminnya, sebetulnya bisa dipakai bisa enggak. Nah, terus ini adalah si menunya. Menunya ada 4, tombolnya ada 4. Nah, kalau kita lihat scriptnya di sini ada, nah ini kan ada bagian-bagian. Ini untuk user sidebar, di sini kita bisa lihat ini bagian yang pertama. Lalu sidebar menu. Nah, sidebar menu kan ada 3 nih, mahasiswa, dosen, sama mata kuliah dan logout. Nah, tadi kan saya contohkan untuk yang dosen, misalnya saya ingin menambahkan satu halaman lagi. Nah, kita tinggal tambahin linknya misalnya base URL, admin, terus ini kan controllernya, lalu ini adalah fungsinya, fungsi dosen. Nah, ini kan dia akan memanggil ini. Nah, setelah dia panggil ini, nah ini kita lihatnya kan function, nah tinggal di load aja. Load view dosen, berarti kita hanya ngeload yang file dosen.php. Nah, seperti ini. Nah, untuk dosen.php-nya seperti ini ya. Ini sama aja, jadi kayak navbarnya, terus sidebarnya ya, sama si head-nya sama persis. Jadi hanya diedit, tinggal title-nya juga sama, ini tinggal diedit aja.
Cuma yang beda kontennya. Nah, kontennya kan tadi kalau untuk yang mahasiswa, nah ini sampai sini. Nah, ini kan konten di sini untuk judulnya kan, header konten. Nah, ini judulnya data mahasiswa. Nah, kalau dilihat di sini, nah ini kan ya, judulnya data mahasiswa ini sudah masuk area konten. Nah, jadi ini sudah masuk area kontennya dan ini adalah area footer. Area footernya sistem informasi akademik sama versinya. Nah, ini versinya 1.1 karena yang kemarin itu kan masih 1.0, jadi ada sedikit perubahan, ada perbedaan di situ ya, sengaja dibuat seperti itu. Lalu kita lihat main kontennya. Kalau untuk di mahasiswa, main kontennya kan di sini ada tombol nih, ada tombol tambah data mahasiswa. Terus ada masuk ke bagian card, ada card body. Card body-nya di sini ada tabel. Nah, ini tabelnya ya. Nah, jadi kalau pas mau bikin yang dosen itu, kita tinggal minimize aja yang si tabelnya, lalu kita blok dan dihapus. Jadi nanti isinya kosong nih, masih kosong. Nah, ini kan masih kosong. Si tabelnya dihapus. Tabel dan si tombolnya dihapus. Jadi tampilan untuk dosen itu masih kosong. Misalnya saya klik di sini. Nah ya, saya klik di sini. Nah, ini masih kosong. Hanya judulnya aja. Nah, tentunya kan kita hanya ngeditnya di sini aja untuk kontennya. Sementara kayak yang head-nya, navbar-nya, sidebar-nya itu sama persis, nggak harus dirubah, kecuali memang ada perubahan dari sidebar atau navbar-nya kita tinggal tambah, karena itu bisa digunakan beberapa kali. Terus kalau yang footer, ya kalau yang footer sebetulnya yang bagian bawahnya, tulisan yang bagian bawahnya, yang sistem informasi akademik sama si versinya, ini kalau kita buka, plus untuk loading JavaScript, karena JavaScript biasanya ada di bawah ya. Nah ini, seperti ini. Nah ini kan seperti ini untuk footernya. Nah, ini untuk footernya. Footernya kan di sini hanya bagian footernya sih sedikit, cuman ini aja nih, hanya pesan ini aja. Tapi sisanya ada untuk sidebar-nya, untuk kontrol sidebar yang sebelah kanan. Jadi kalau yang nggak mau pakai yang sidebar sebelah kanan, ini bisa dihapus ya. Kontrol sidebar ini bisa dihapus. Kalau nggak mau yang pakai yang tadi tuh, yang sidebar-nya. Terus si tombol yang di atasnya, yang di navbar-nya juga harus dihapus kalau untuk yang nggak mau pakai yang right sidebar. Nah, lalu di sini ada loading untuk JavaScript-nya. Nah, sama seperti yang sebelumnya, kalau yang footer sebelumnya itu banyak sekali karena banyak plugin yang digunakan. Sementara kalau setelah disisir gitu ya, setelah dilihat, yang diperlukan ternyata cuma ada 4 aja. jQuery yang ini, terus Bootstrap-nya, terus admin LTI-nya, sama admin LTI demo purpose. Nah, ini apa sih kalau yang admin LTI demo purpose? Ini sebetulnya untuk yang right sidebar. Jadi right sidebar itu pakai yang ini. Ya, kalau ini dihapus pasti right bar-nya error. Terus kalau untuk ini sebetulnya template dari si admin LTI-nya, JavaScript-nya, lalu di sini yang Bootstrap ya, ini Bootstrap 4-nya dari sini, ternyata diambil di sini untuk JavaScript-nya. Ada di aset plugin Bootstrap, lalu yang terakhir adalah si jQuery-nya, ini juga bawaan dari si Bootstrap-nya. Nah, jadi sebenarnya hanya segini aja yang diperlukan, sisanya ya dihapus gitu. Nah, berbeda kalau yang kemarin itu banyak sekali seperti yang saya lihat sini, klik. Nah, lihat ya, di sini ada ya jQuery, jQuery UI. Ya, ini Bootstrap-nya masih 3 ya. Terus ini Morris, Sparkfly, semuanya ini nggak terlalu diperlukan, belum diperlukan. Kecuali kalau memang mau dipakai silahkan gitu ya. Tinggal dicoba aja plugin ini buat apa, plugin ini buat apa, seperti itu. Jadi lebih simpel, lebih fokus gitu ke sini. Oh ya, kemudian begini, lanjut lagi ya. Di sini kan di tombol di view mahasiswa ya. Di view mahasiswa itu kan selain tabel dia ada modal. Modal itu ada yang kayak pop up gitu ya. Pop up untuk yang input data mahasiswa. Nanti ketika bikin dosen itu yang pop up-nya juga dihapus gitu. Jadi isi kontennya itu hanya ini bukan dosennya. Isi kontennya jadi kosong. Nah, ini kontennya, jadi main kontennya masih kosong, yang di bagian bawahnya juga kosong. Jadi sebelum footer kan kalau yang di mahasiswa ini, sebelum kita load footer itu ada ininya ya, ada modalnya. Ini tinggal dihapus aja gampang. Hapusnya tinggal diklik aja ini, div. Nah ini kan ke grup langsung, ini tinggal dihapus. Udah selesai gitu. Itu selanjutnya juga kalau misalnya mau bikin halaman-halaman yang selanjutnya ya tinggal dihapus aja, lalu tinggal dibuat. Nah,
saya sengaja bikin seperti ini supaya nanti mudah untuk editing ketika pembuatan project ya. Jadi kalau pembuatan project kan bisa lebih simpel ya, bisa lebih gampang buatnya. Kalau misalnya dengan sistem yang sebelumnya kan itu langsung seperti dipotong ya, bagian atas, bagian tengah, bagian bawah itu dipotong pada posisi tertentu. Yang memang sebetulnya kalau awal-awal pasti agak bingung nih sebenarnya bagian-bagian mana gitu. Tapi kalau sudah dipotongnya dengan sistem seperti ini, jadi kita bisa tahu bagian mana aja ini masuknya kemana, terus ini masuknya kemana, kita tinggal lihat aja. Ya, seperti itu. Itu untuk yang update-nya ya, update yang terjadi di yang sekarang saya bagikan file-filenya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan sebelum dilanjutkan. Siapa tahu ada yang mau bertanya sebelum masuk ke materi intinya, silahkan. Saya kasih kesempatan dulu. Siapa yang mau bertanya, silahkan. Oh, sebentar, ada yang open mic. Siapa? Silahkan. Ya, silahkan. Tadi ada yang mau bertanya? Siapa tadi yang mau bertanya? Apa cukup jelas sebelum dimajukan lagi? Suara saya terdengar nggak ya? Ini Kak nggak ada respon. Terdengar, Pak. Kayaknya Nah. lanjut aja deh, Pak. Oke. Jelas, Pak. Ya, tolong direspon ya. Jadi saya takutnya ini saya ngomong sendiri gitu, nggak ada yang respon, jadi kan nggak enak juga ya. Jadi kalau kalau bisa ada responnya lah. Ya, sekarang kita lanjutkan lagi ke materinya ya. Nah, ini untuk yang admin LTI-nya kan tadi sudah saya jelaskan untuk perbedaannya. Nah, sekarang kita masuk ke controllernya. Tadi kan kalau untuk yang apa namanya? Yang pertama itu kan si controllernya ada controller admin ya, ada controller admin, terus di dalamnya ada fungsi-fungsi. Ada fungsi index itu khusus untuk ngeloading datanya pertama. Nah, sekarang ada fungsi tambah untuk nambah datanya ya. Ini kan sistemnya sepertinya udah saya jelaskan. Yang nampung data dulu ya dari yang dikirim, lalu di package dan dikirimkan gitu ya. Nah, selanjutnya ada fungsi tambahannya, yaitu fungsi untuk hapus data ya. Di sini saya bikin fungsi baru namanya fungsi hapus, terus menggunakan parameter. Nah, ini mulai kita belajar menggunakan parameter. Parameternya pakai namanya ID. Di sini seperti deklarasi variabel, seperti deklarasi sebuah variabel. Nah, di sini function untuk hapus data, lalu di sini ada tambahan lagi, selain yang hapus data, hanya sebagian aja, hanya segini aja. Nah, ada dua fungsi tambahan lagi, yaitu untuk edit data dan update. Apa bedanya? Kalau yang edit data, dia ngambil ininya dulu, ID-nya dulu. Ambil ID-nya, terus dia ngeseleksi, udah seleksi, baru dia menampilkan di edit view-nya. Jadi view edit.php ini untuk ngeloading edit view.php. Lalu setelah itu kan diupdate, setelah diupdate dia akan memanggil si update.php fungsi update. Nah, fungsi update-nya hampir sama pola kerjanya seperti insert yang di atas ya. Seperti itu. Jadi ditampung dulu, terus di package lalu dikirim. Ini sama, ditampung, package lalu dikirim. Operasi function dosen. Kalau function dosen itu tadi yang sudah dijelaskan karena hanya untuk tambahan aja. Oke, saya akan jelaskan dulu satu-satu lebih detailnya untuk yang hapus dulu nih, function hapus. Kan mulainya dari sini ya, dari Dari awalnya. Dari awal ini kan mulai dari indeks, ini kan menampilkan ya, menampilkan data. Nah, ini menampilkan data yang ada di sini untuk yang indeksnya.
Nah, kalau diklik seperti ini. Nah, kan ada tombol ya, tombol edit sama tombol delete sama tombol edit. Lalu yang di loading kan si mahasiswa.php. Nah, di sini ada tambahan. Tambahannya kan yang tadi ya kalau dilihat di sini kan ada kolom aksi. Nah, berarti penambahannya setelah setelah kolom jurusan. Nah, jadi kita lihat di sini penambahannya. Nah, ada 2 di sini. Penambahannya di sini kolom aksi ditambahkan call span itu karena di bawahnya ada 2 kolom. Jadi 2 kolom, jadi seperti judul yang di atas seperti di merge, jadi 1 kolom. Tapi di bawahnya harus ada 2 kolom karena kolom yang pertama digunakan untuk tombol delete, yang kolom yang keduanya itu digunakan untuk tombol editnya. Nah, ini isinya kan data ya, isinya for each data, lalu di masing-masing row itu disisipkan tombol. Nah, tombolnya seperti ini, tombol yang untuk delete, yang ini tombol yang untuk edit. Nah, tombol yang untuk delete itu saya sisipkan JavaScript untuk mengkonfirmasi, jadi menggunakan script seperti ini, script on click yang berada di tag td-nya. Jadi di tag td-nya yang dikasih script. Pakai JavaScript, kasih konfirmasi, confirm akan yakin atau tidak ya. Nah, kalau yakin dia akan menjalankan yang di bawah. Kalau jawabannya yes, kalau jawabannya cancel, berarti dia tidak akan menjalankan yang perintah ini. Nah, bila jawabannya yes ya atau ya, di sini dia akan menjalankan perintah ini, echo ya, echo lalu anchor admin hapus. Nah, ini dia memanggil sebuah fungsi di controller, tapi tidak hanya memanggil aja. Kalau yang di atas kan kayak misalnya load view itu kan langsung load aja ya. Ini dia memanggil sambil mengirimkan data. Nah, jadi dia memanggil sambil mengirimkan data, makanya perintahnya menggunakan perintah anchor. Ya, berada di dalam echo-nya karena itu seperti message ke si PHP-nya. Maksudnya ke HTML-nya. Kalau pakai echo harus pakai HTML. Nah, kenapa harus pakai echo? Kenapa nggak langsung? Karena saya mau bikin tombol di sini. Di tombolnya di sini kan menggunakan kelas. Nah, kalau kelas itu kan pasti harus pakai div. Nah, ini nih masalahnya di sini. Jadi div ini kalau misalnya tidak pakai echo nanti akan tampilnya div aja tapi jadi error gitu sih. Dia tidak bekerja. Tapi kalau pakai echo dia bakal bekerja karena dianggap ini adalah script HTML. Nah, ini script HTML-nya. Dari mulai sini sampai sini adalah script HTML. Nah, sementara yang ininya adalah untuk si CI-nya. Jadi si anchor itu adalah ininya ya, perintah untuk link untuk menampilkannya, lalu di sini ada perintah untuk tampilannya, tampilan seperti apa. Nah, itu alasannya kenapa harus pakai pakai echo. Terus di sini ada perintah anchor. Nah, kalau dilihat dari perintahnya, ini yang dipanggil adalah controllernya. Kemudian setelah dipanggil controllernya ada dia memanggil fungsi hapus. Nah, setelah itu dia akan mengirimkan sebuah parameter. Nah, berbeda dengan konsep parameter yang kemarin di C++ ya, ini dipakai dua-duanya nih. Kalau misalnya pengiriman parameter dari view ke controller ya, saya ulangi ya, pengiriman file bukan pengiriman parameter ya, parameter dari view ke controller di CI itu harus caranya adalah menggunakan slash. Jadi seperti URI segment gitu. Jadi di sini controllernya, di sini fungsinya, lalu di sini adalah si parameternya. Sementara nanti dibacanya oleh CI-nya ketika di loading seperti ini kan dia akan mencari controller admin, lalu dia akan mencari controller hapus. Nah, yang slash berikutnya itu akan masuk ke sini ke parameter. Apabila kita punya lebih dari satu parameter, misalnya kita tambahin lagi satu parameter gitu ya, parameter A gitu ya. Berarti kalau di sini cara komunikasinya apa? Ya kita tinggal tambahkan lagi ya. Kita tinggal tambahkan lagi si slash-nya. Nah, ini berarti untuk masuk ke parameter yang kedua. Begitu seterusnya kalau parameternya lebih dari satu. Tapi kalau satu ya cukup seperti ini aja dipisahkan sebagai slash. Nah, sistem yang digunakan untuk mengirim data ini adalah menggunakan sistem get ya, sistem get. Sistem get kalau misalnya post ya, kenapa kok pakai get? Karena kalau post itu
kita harus bikin form gitu. Kita harus bikin form dan nggak cocok untuk mengambil hanya sebuah data saja gitu. Akan cocok untuk sebuah data. Jadi kalau untuk yang form itu biasanya untuk input data atau untuk mengupdate data. Tapi kalau untuk menghapus atau untuk seleksi satu data itu menggunakan get gitu. Itu lebih simple. Nah, ini seperti ini. Jadi keambil, terkirim, nanti dijalankan ya. Setelah dijalankan, ini kan yang hapus ID. Nah, dia kan mengirimkan data ID ya, data ID dikirimkan. Nah, di sini selanjutnya si data ID ini diproses lebih lanjut, ditampung di sebuah variable array. Jadi saya bikin variable array lagi. Variable array-nya namanya ID juga, supaya nggak bingung nih, namanya ID yang dipetakan secara asosiasi. Ya, ini admin, terus ID. Kemudian ditampung si array ini ke sebuah variabel namanya where. Jadi variabel where ini nanti berfungsi untuk menjalankan script SQL di CI. Nah, dari where ini, kemudian kan setelah ditentukan si ID-nya, dipanggil M mahasiswa untuk modelnya. Ya, model M mahasiswa dipanggil, terus modelnya dipanggil, dan fungsi hapus data dipanggil dengan pengiriman parameter juga. Nah, parameter yang dikirim adalah si variable where yang ini tadi ya, berarti yang dikirim adalah ID dan nama tabel yang di loadingnya. Nah, sekarang ini yang dikirimnya. Sekarang kita akan buka si hapus data untuk di M modal ya, untuk di model di M mahasiswa. Nah, ini. Nah, sekarang kita lihat di M mahasiswa ada apa aja ya. Yang tadi dipanggil adalah ini hapus data. Lihat ada parameternya kan, parameter where dan parameter tabel. Ya, jadi ini harus berpasangan. Yang where ini posisinya berada di depan yang pertama, ini yang tabel posisinya kedua. Nah, ini harus berpasangan seperti ini. Ini yang posisi yang ini posisi yang pertama, ini posisi yang kedua. Nah, itu nanti berpasangannya ke sana. Ini pertama, yang kedua. Nah, ini kan tadi sudah ditampung, where itu isinya adalah ID, sementara ini adalah isinya nama tabel gitu ya, isinya nama tabel. ID akan dimasukkan dengan perintah this db where. Nah, isinya ID gitu, isinya semakan ID. Jadi sebetulnya bisa aja langsung ya seperti ini gitu ya. ID gitu ya. Nah, sebetulnya nilainya apa gitu. Tapi kan harus sampai dulu si data ini gitu. ID-nya di mana, ngirimnya kayak gimana. Jadi kalau nggak dibuat seperti parameter itu akan sulit juga gitu. Nah, begitu. Nah, untuk where ditampung dengan perintah ini, where. Perintah where itu apa sih? Perintah where di sini adalah untuk kondisi ya, untuk kondisi di SQL. Nah, sementara perintah delete ini adalah perintah untuk menghapus. Nah, saya akan buka dulu nih yang saya contohkan ya. Contohkan dulu yang localhost. Loading dulu. Nah, ini sebetulnya perintah delete di CI. Jadi akan lebih simpel, di sini langsung tinggal pilih aja tabelnya apa, lalu seleksi kondisinya seperti apa. Maksudnya apa yang mau di-delete gitu. Yang di-delete itu disimpan di sini di bagian where-nya. Nah, kalau kita lihat sintak SQL-nya, oke sebentar, masih belum selesai loading-nya. Nah, ini yang tadi saya bikin ya, DBC Akad. Nah, saya ingin menunjukkan SQL-nya. Nah, ini SQL-nya. Bentar. Saya pilih dulu tabelnya. Nah, ini ya. Ini kan tabelnya ya. Ini tabelnya. Lalu SQL-nya seperti apa? Nah, ini SQL-nya. Ini saya kasih contoh. Nah, ini seperti ini. Perintah delete adalah seperti ini. Delete from nama tabelnya, terus where. Nah, jadi yang dimaksud dengan si variable where tadi adalah yang ini, yang nolnya. Jadi kalau misalnya diterjemahkan ke sintak SQL, dia akan sama dengan seperti ini. Where, ID, gitu kan ya.
Nah, where ID sama dengan berapa nilainya. Kalau yang diklik di situ adalah ID-nya 1 ya, berarti kan di sini 1 gitu. Nah, berarti nilainya 1. Nah, seperti itu. Nah, ini yang where yang dikirim tuh ini sebetulnya. Makanya dia harus berupa array ya, harus berupa array. Jadi yang dikirim adalah seperti ini, ID sama dengan 1. Nah, ini untuk perintah SQL-nya. Sementara kalau kita lihat perintah DCI hanya cukup seperti ini, yaitu untuk logiknya. Itu juga sama ya, dengan cara yang sama juga waktu kita menggunakan get TB mahasiswa. Nah, ini kan perintah yang untuk tampil datanya. Perintah untuk tampil data itu ada di select bintang. Nah, ini select bintang from mahasiswa tapi belum ada where-nya. Belum ada where-nya. Jadi select bintang from mahasiswa aja. Nah, ini untuk perintah yang get ya. Nanti ada lagi perintah selanjutnya. Setelah delete kita akan belajar yang update. Nah, setelah ini kan setelah terjadi seleksi kondisi ya, bukan seleksi kondisi, ini kan berupa perintah gitu, berupa perintah untuk menghapus. Setelah perintah ini dijalankan gitu ya, setelah perintah ini dijalankan, kan balik lagi ya ke sini ke controller ini. Nah, balik lagi ke kontrol ini kan udah selesai dijalankan, lalu selanjutnya dia akan nge-redirect controller index, controller admin dengan fungsi index. Jadi dia akan panggil lagi yang ke atas. Sehingga setelah dihapus, dia nanti kayak tadi ya, langsung nge-refresh gitu. Kalau ini kan masih seperti ini. Nah, ini saya contohkan ketika di hover segini, ini lihat di pojok kanan bawah ya, pojok kiri bawah, nah itu kan ada tulisan hapus terus ada 8 HTML. Nah, itu kan yang dikirimnya, itu parameternya. Karena kita pakai .html itu adalah untuk suffix-nya kan, settingan di config-nya kan kita pakai suffix ya. Jadi ketika diklik sini otomatis si suffix-nya ada. Nah, kalau diklik di sini ya, yang ketiga ini gitu. Ini kan saya refresh dulu. Nah, kalau diklik di sini dia akan menghapus yang seperti itu. Nah, ini prosesnya seperti itu. Ya, itu untuk delete ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Silahkan, ada yang mau Pak tanyakan? mau tanya, Boleh, silahkan. kan itu kan perintahnya kan cuma ngedelete 1, Pak. Tapi kalau misalkan kita mau ngedelete semua gimana, Pak, perintahnya? Wah, kalau ngedelete Pak. semua mau habis dong. Buat apa di delete semua? Kalau untuk ngedelete semua sebetulnya perintah di sininya. Nah, ini kan ini kelihatan ya. Sebentar, saya buka dulu. Saya share dulu. Nah, kalau untuk delete semua sebetulnya di sini nih, di perintah di sininya. Nah, delete gitu ya. Nah, ini kan delete from TB mahasiswa tanpa apa namanya? Tanpa seleksi kondisi. Ini kalau dijalankan perintah ini kehapus semua. Datanya semuanya kehapus. Itu perintahnya. Nah, kalau di CI-nya seperti apa? Kalau di CI-nya berarti yang where-nya dihilangkan seperti itu. Nah, ini. Where ininya dihilangkan. Jadi nggak pakai kondisi ya. Nggak pakai kondisi. Itu yang terjadi kalau misalnya mau dihapus semua gitu. Oke? Kayak nggak bisa ini, Pak. Misalkan kayak kita tuh, misalkan ada 5 nih, Pak, tabelnya. Terus kita tuh mau hapus 3, tapi nggak usah satu-satu gitu, Pak. 3 aja langsung diredetin gitu, bisa nggak, Pak? Oh, nggak bisa. Sebetulnya bisa-bisa aja, tapi kita harus pakai sistem checklist. Jadi kayak ini ya contohnya ya. Contohnya seperti ini jadinya. Misalnya ini kan, begini ya. Kita masuk ke apa namanya ke datanya ya. Nah, bisa-bisa aja mau kayak begitu, tapi kita harus tambahkan seperti ini nih checklist. Itu checklist 1, 2, 3 di checklist kan? Berarti kan udah ketandain tuh si ID-ID-nya, ID 1, di ID 1, 2 dan 7. Nah, berarti nanti kita tinggal nambahin script untuk delete yang 3 item ini gitu. Setelah itu baru dihapus. Nah, kalau modelnya kayak begini berarti di di sininya nih,
Nah, di sininya kita harus tambahin satu kotak lagi ya, satu kotak lagi khusus untuk checklist. Nah, nanti checklistnya tetap pakai form. Nah, harus dicatat dulu si ID masing-masingnya. Nah, itu yang agak repot ya. Sebetulnya bisa-bisa aja, cuman ya logic programmingnya harus pas gitu. Kalau misalnya nggak bingungnya pasti di sininya nih pas waktu checklistnya. Pas waktu checklist kan dia pakai input checklist ya. Nah, dia pakai if lagi, if check sama dengan berapa, terus dia ngecek si ID-nya satu-satu. Setelah itu ID-nya satu-satu bakal dikirim ke sini juga secara kalau perintahnya sih tetap seperti ini ya, pakai where gitu. Cuma where yang ada di controller, nah yang ada di controller ini kan, nah ini kan ya, nah ini ya, ini kan where yang ada di controllernya kan cuma satu ya. Berarti kalau misalnya mau lebih dari satu, berarti ini yang bertambah gitu, seperti ini. Nah, otomatis ininya juga bertambah, misalnya ID 1 gitu ya, ID 2 dan seterusnya gitu. Atau sudah berupa array, udah berupa array. Kalau ini kan nggak mungkin lah satu-satu kita tambahin. Kalau mau nambahnya 5, berarti kan nggak mungkin nambahin 5. Berarti kan yang diakal ini adalah si parameternya dia harus langsung berupa variable array gitu. Artinya nanti di sini nih settingannya. Nah, begitu. Bisa ketangkap jadi nggak itu kira-kira? jadi dieditnya. Jadi kalau kita mau hapus 3 berarti kita harus ngedit lagi Pak di ininya. Kayak gitu kayak tadi. Iya, harus dirubah ininya. Skripnya harus dirubah. Banyak yang dirubah kalau mau bikin seleksi seperti itu. Kalau bikin seleksi seperti itu, salah satu Lebih susah gitu ya Pak, lebih panjang. Ya, lebih susah karena gimana caranya kita tahu bahwa itu yang dipilih yang mau dihapus kan, gitu ya. Kan logikanya kan gitu ya. Misalnya kan mau dipilih, saya mau hapus yang nomor 1 dan nomor 3 kan seperti itu kan. Ini aja contohnya kan seperti itu ya. Nah, ini yang dicontohkan di phpMyAdmin. Jadi yang logika yang saya jelaskan yang kayak gini. Jadi kita harus bikin kayak gini lagi nih, checklist seperti ini. Nah, si checklist ini seperti ini tuh nanti ditampung di sebuah variabel array. Nah, nanti dari array-nya baru dikirim ke query-nya. Nah, baru bisa seperti itu. Oh, jadi pertama kita ngedit di SQL-nya dulu, baru ke itunya. Enggak di SQL-nya. Ini contoh aja, ini contoh untuk yang dipakai phpMyAdmin. Tampilannya harus seperti ini di CI-nya. Jadi kita harus bikin checklist gitu. Bikin checklist gini ya, saya contohkan bikin checklist yang di sini. Nah, kita harus bikin tambahin satu lagi di sini untuk checklist, ya kan ya? Karena untuk nandain mana yang di checklist atau yang enggak gitu kan ya. Oh iya. Nah, seharusnya ketangkap kan? Nah, berarti Iya, kan ya, Pak. udah ada checklistnya. Nah, dari si checklist itu kan nandain bahwa ID ini terchecklist. ID yang ketiga terchecklist, 2 ID itu udah tercatat. Nah, si 2 checklistan ini dimasukin ke variable array. Baru dikirim. Gitu. Baru dikirim ke where-nya. Baru bisa seperti itu. Cuma prosesnya tidak semudah itu karena di sini kita harus main if juga. If ini uncheck, itu berarti nggak kepilih. Jadi harus pakai looping juga, harus dicek satu-satu. Ini kepilih nggak, begitu. Nah, itu sih repotnya di situ sebetulnya kalau mau bikin tampilan seperti yang tadi. Kecuali untuk hapus satu, kalau hapus satu kan kayak gitu ya, tinggal klik aja selesai. Tapi kalau lebih dari satu, ya bisa, cuman harus sistemnya seperti itu. Harus ada yang nyatet ID apa saja yang terpilih, seperti itu. Gitu ya. Oke, Pak. Paham. Makasih, Pak. Ya, paham ya. Oke. Ya, mudah-mudahan bisa. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Yang lain? Ya, kalau nggak ada, saya lanjut lagi ya untuk ke update, karena nih update lumayan agak panjang, logikanya agak panjang juga nih. Saya lanjutkan ke update. Nah, ini sekarang tampilan yang terakhir kan seperti ini, sudah bisa delete. Nah, sekarang kita logic untuk update-nya. Untuk update-nya kan saya buat tombol update di sini. Nah, kalau script-nya seperti yang di mahasiswa.php, yang ini sama persis seperti yang di atas. Jadi kayak yang di delete, kita copy aja nih caranya, di copy lalu di paste di sini ya. Nah, sekarang tinggal tampilannya dirubah ya, dan
controllernya yang mau dipanggil yang mana gitu ya, fungsi controllernya yang mau dipanggil yang mana gitu. Misalnya kalau untuk edit kan berarti dia akan memanggil fungsi edit pada controller admin ya. Fungsi edit pada controller admin dan mengirimkan si ID-nya juga. Jadi dia pasti si controller ini memiliki sebuah parameter. Kalau dilihat di bagian admin.php, di sini ada nih fungsi edit ya, fungsi edit di sini public function edit dengan parameter namanya ID juga. Jadi sama persis dengan yang hapus ya, hampir sama. Cuman tidak fungsinya yang berbeda. Nama fungsinya sudah beda, di sini edit, yang sana hapus. Kemudian ada ID yang dikirim tadi juga sama ditampung di sebuah variable array dengan nama where. Nah, sekarang bedanya apa? Fungsi edit ini dia berguna untuk ngeseleksi dulu gitu. Dia berguna untuk menseleksi bagian row mana yang akan diedit datanya. Karena kan prosesnya ada dua. Jadi kalau dilihat prosesnya seperti ini. Ketika misalnya kita ingin edit yang file yang ini yang ketiga nih ya, yang file ketiga ini kita edit. Berarti kan kita pilih dulu ya. Kita pilih dulu. Nah, ini ya. Kita pilih dulu. Kalau berdasarkan informasi ini, dia memiliki ID namanya 7. Nah, kalau diklik di sini, klik. Nah, dia akan ngebuka halaman baru. Nah, halaman barunya ini yang saya buat itu namanya edit.php. Nah, bagaimana edit.php? Di sini akan menampilkan data yang tadi kita pilih. Nah, lihat ini fungsinya apa? Maksudnya URI segmennya, coba lihat. Ini adalah controllernya, ini adalah si fungsinya, lalu ini adalah parameter. Sementara .html adalah suffixnya. Jangan sampai bingung ya. Ini suffixnya. Suffixnya dari mana? Itu yang kita edit apa namanya config ya. Kita config di konfigurasi CI awal kita menggunakan suffix.html. Kalau suffix.html-nya dihilangkan ini pasti hilang jadi 07. Ya ini sebetulnya fungsinya juga untuk security juga. Jadi orang mungkin akan cari, oh ini apa ya, ada file 7.html, padahal sebetulnya nggak ada, ini hanya sebuah parameter. Nah, sekarang bagaimana cara bikin si page ini ya, page edit ini bagaimana cara bikinnya? Nah, cara bikinnya sama seperti yang tadi, yang waktu saya bikin dosen ya, cuma tekniknya saya ambil dari yang sudah ada. Yang sudah adanya seperti apa? Ini saya coba praktekkan ya. Nah, misalnya ini saya rename dulu yang model, yang template, oke. Nah ini saya yang edit ini saya rename dulu supaya nggak error. Nah caranya yang pertama di folder view-nya itu kita bikin new file. Nah new file seperti ini lalu kita save, ya. Kita save di sini kita kasih nama edit ya. Edit.php view-nya ya. Nih, view edit.php ini kan masih kosong. Nah, ketika masih kosong, kita kan butuh template yang sudah ada. Nah, untuk template yang sudah ada itu kita ngambil dari file yang sudah ada, yang ada di mahasiswa.php. Ini Ctrl A, kita ambil semua, kita copy, ya, kita copy, lalu kita paste di sini, ya, yang di php edit.php. Nah, sekarang baru kita lakukan editing, kita save dulu ininya. Kita save dulu, kita bikin PHP. Nah, seperti ini ya. Nah, caranya seperti ini, terus kita ganti namanya di sini edit ya. Untuk title-nya, mulai dari title. Kalau untuk template head, terus template navbar, dan sidebar itu tidak berubah karena kita gunakan. Nah, sekarang masuk ke kontennya. Kontennya di sini edit ya. Nah, edit data mahasiswa. Nah, sekarang masuk ke main content. Main content di sini ada tambah data mahasiswa ya, data mahasiswa. Kan kalau saya save ya, ini saya save dulu nih untuk melihat perubahan dulu ya. Ini saya save dulu. Kita lihat dulu si filenya seperti apa. Ini yang edit data mahasiswa yang tadi ya. Nah, kalau kayak begini kan tampilannya seperti ini ya. Jadi cuma satu gitu. Sementara kan bukan ini yang akan kita tampilkan, tapi berupa form. Nah, dari sini saya nggak butuh tombol, berarti tombol ini dihapus, yang button ini dihapus. Ya. Yang button ini dihapus, terus
tabel. Nah, tabel juga tidak diperlukan. Ini kita tinggal minimize tabelnya, lalu diblok dan dihapus. Jadi tabelnya hilang ya. Tabelnya hilang. Nah, karena yang mahasiswa itu dia punya modal ya, modal untuk atau pop up ya. Nah, pop up yang fungsinya untuk input data. Nah, ini bisa kita manfaatkan. Nah, di sini kan mulai dari form input data. Yang diambil tuh hanya si formnya saja. Ini kan kalau di save ya. Ini kita lihat dulu perubahannya ya, biar kelihatan step by step-nya. Kalau di save lalu saya tampilkan di sini di refresh. Ini kan kosong nih, udah kosong ya. Nah, sekarang kita pindahkan yang si modal ini nih. Yang dipindahkan ingat nggak semuanya, hanya di bagian formnya saja. Nah ini pas form. Jadi kita minimize bagian formnya, klik. Nah kita blok hanya bagian formnya saja. Nah ini bagian form, lalu kita cut dan di paste di sini. Nah paste di sini. Jadi formnya ini sudah tampil seperti ini. Nah sementara yang modal ini kan nggak diperlukan, jadi kita hapus. Nah oke. Ini di save, kita lihat perubahannya ya. Nah, perubahannya seperti apa. Nah, ini sudah ada berupa form, tapi datanya nggak ada ya. Datanya belum tampil. Nah, datanya belum tampil karena belum kita tampilkan melalui variabel yang ada. Sekarang kita bagaimana caranya untuk menampilkannya di sini? Kan sudah ada nih nama mahasiswa. Kan dari admin PHP itu sudah mengirimkan data ya, cuman belum kita tampilkan datanya. Seperti yang diedit ini, dia kan akan load view edit.php dengan data yang dikirim. Data yang dikirim ngambil dari database. Nah, sementara yang di sini yang M mahasiswa ini ya kan yang edit data. Kalau lihat perintahnya dari M mahasiswa, nah ini dia fungsinya untuk ngeseleksi. Nah, ini. Nah, ini kan edit data. Ini yang dipanggil dia ada parameter where dan parameter tabel. Oke, saya ulangi lagi ya ininya jalurnya. Ketika ini diperintah ya, perintah ini dipanggil, where kan akan mengirimkan dua parameter. Parameter where itu yang mencatat ID sebelumnya, yang tadi yang nomor 7, lalu TB mahasiswa adalah nama tabelnya. Nah, ini dua parameter ini dikirim ke M mahasiswa, M underscore mahasiswa, lalu dibaca, dipanggil ya, edit data mahasiswa, dan seterusnya dia pakai perintah get where. Nah, ini agak beda ya. Kalau yang waktu yang tampil data pertama itu kan hanya get saja, perintahnya hanya get aja. Sementara ini pakai get where. Nah, kalau get where di sini berupa parameternya harus ada parameter nama tabel dan parameter where-nya. Nah, where-nya kan tadi saya sudah bikin ya, yang menggunakan si ID-nya. ID-nya itu adalah where-nya. Sehingga kalau misalnya saya praktekkan di sini di SQL get where-nya adalah misalnya select. Nah, begini. Select bintang lah, select bintang from mahasiswa where. Nah, where ID ya. Nah, where ID sama dengan 7. Nah, begitu. Itu yang terjadi. Ini where-nya, ini untuk bagian where-nya, ini untuk tabelnya. Nah, perintahnya where dan tabel. Ini get where. Lalu hasilnya dikirimkan lagi, dibalikan lagi ke bagian admin.php. Nah, ini ya. Hasilnya dibalikan ke sini dan ditampung ke sebuah variabel data ya, variabel array bertipe data yang memiliki indeks mahasiswa. Nah, indeks mahasiswa inilah nanti yang dibaca oleh si file edit.php. Nah, ini kan udah di package datanya, lalu dikirim load view load si edit.php dan kirim datanya. Nah, sekarang kita masuk ke edit.php. Datanya sudah di loading tapi belum ditampilkan. Nah, sekarang karena kita perlu semua datanya dari mulai ID, nama, NIM, dan tanggal lahir. Di sini kan belum ada yang ID ya. Nah, kita tambahkan satu input baru ya. Satu input baru di sini untuk mencatat ID-nya. Nah, kita tambahkan aja input. Terus ketik tab ya, nanti ada seperti ini input. Type-nya hidden. Nah, jadi dia tidak ditampilkan. Name-nya ID. Nah, name-nya ID. Nah, di sini value-nya ya. Nah, value-nya atau nilainya, nilai yang mau ditampilkan tuh apa gitu ya. Nilai yang mau ditampilkan itu apa.
Kan kalau untuk menampilkan data, kita kan pakai for each ya, sebelumnya ya pakai for each, berarti sebelum kita bisa menampilkan data di sini, nah kita menggunakan for each. Nah, for each-nya ditempatkannya di mana? Supaya rapih, kita tempatkannya di sini, di setelah form. Nah, di setelah form nanti ditutupnya di sebelum form. Nah, seperti ini. Ya, setelah form dan sebelum form. Sehingga kalau saya ketik di sini, kalau kita mau pakai for each, berarti kita harus buka tag PHP. Nah, tag PHP buka di sini satu, lalu di sini juga satu ya. Nah, tag PHP di atas satu dan di bawah satu. Yang di atas langsung kita ketik di sini for each ya. For each. Nah, di sini ada kan for each. Nah, ini sudah ada nih for each. Lalu untuk tag kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Nah, kurung kurawal tutupnya itu kita pindahkan ke bawah karena harus meliputi semua yang ada di dalam formnya. Kan datanya harus meliputi itu. Ini kurung yang bawah, ini saya pindahkan ke sini, ke form yang ada di sini. Ini mudah-mudahan bisa diikuti ya, saya agak pelan nih ininya. Nah, ini kan sudah nih, for each sudah melingkupi semuanya, sekarang kita isi variabelnya. Variabel apa yang dikirim tadi dari si admin controller admin itu kan data ya, data dengan apa namanya? Indeks mahasiswa. Itu yang kita perhatikan indeksnya yang ini nih. Nah, ini saya buka lagi. Nah, ini ya. Ini data mahasiswa. Nah, ini indeks ini yang diperhatikan. Yang dibaca di view itu adalah si indeksnya. Ini yang dibaca. Makanya kita akan mengambil mahasiswa. Nah, harus sama persis. Ini mahasiswa, terbaca yang dibaca SK. Nah, di sini harus ada aliasnya. Aliasnya kasih MHS gitu ya. MHS. Value-nya tidak perlu diisi, tetap aja begini, MHS. Nah, lalu setelah kita bikin alias seperti ini, baru kita isi si value-nya. Value-nya bisa kita isi dengan echo lagi ya, karena kan kita berada di dalam tag HTML. Kita berada di dalam tag HTML, berarti kita harus pakai tag PHP. Kita masukkan tag PHP di sini. Sini kita pakai echo. Ya, echo yang ditampilkan adalah si mahasiswa MHS. Lalu apa namanya? ID-nya. ID maksudnya parameter ya, bukan parameter, apa sih namanya? Field ya, field yang ada di dalam tabel seperti ini ya, MHS ID. Oke, bentar, ini saya pastikan seperti itu. Oke, yang mana tadi ya? Nah ini seperti ini ya, ini akan tampil. Baru hanya ID saja yang tampil. Sekarang untuk semuanya, untuk menampilkan nama, nah ini juga kita tampilkan lagi. Ini code-nya kita hapus aja karena kita nggak perlu. Karena bagian ini udah masuk code-nya. Nah, lagian sekarang kita lihat yang di input yang lain. Untuk yang name, nama. Nah, yang nama ini kita paste aja dari yang atas yang sudah ada, value, terus echo, MHS, yang dipanggil adalah si apa namanya? Nah, yang dipanggil sebentar. Ini jadi seperti ini ya. Nah, ini yang dipanggil MHS, terus ID. Kayaknya di enter ke bawah lebih enak nih. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Belum ditutup. Nah, di sini value-nya, value untuk yang input yang kedua itu MHS, nama field-nya apa yang mau ditampilkan? Nama ya, nama. Nah, seperti itu. Kita tes dulu ya, udah save, kita tes dulu, bener nggak gitu, udah tampil. Nah, namanya udah tampil ya.
Nah, seperti itu. Ya udah tinggal diterusin aja untuk NIM, tanggal lahir dan jurusan. Nah, ini tinggal kita copy aja dari sini ya. Dari mulai kutip yang terakhir sampai ke value dan spasinya juga di copy. Lalu kita paste di setelah ini setelah kutip yang ini. Sebelum kurung yang ini. Setiap ininya setiap inputnya untuk lebih untuk lebih rapihnya kita enter aja. Nah, yang selanjutnya adalah NIM ya. Terus lanjut lagi. Ini adalah tanggal lahir namanya, TGL lahir. Ini harus sama persis ya dengan yang ada di field yang ada di database. Lahir, terus yang terakhir jurusan. Nah, seperti itu. Ya, ini value-nya sengaja di sini supaya dia lebih lebih rapih aja. Ini input value-nya apa, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Ini untuk nama untuk NIM, tanggal lahir, yang terakhir adalah jurusan. Save. Kita refresh. Nah, ini sudah tampil ya. Nah, ini sudah tampil semua. Nah, ini untuk edit mahasiswanya. Dia berupa form. Nah, berupa form untuk dieksekusi. Nanti kan kita edit tuh, kita rubah, kita edit. Nanti hasil perubahannya akan ditampung lagi ke sebuah variabel yang ada di sini, yang input input name ya. Input name ini adalah sebuah variabel yang nanti dibaca di controller. Tapi jangan lupa, karena ini berupa form, berarti ketika disimpan dia harus memanggil fungsi yang akan mengeksekusi perubahannya. Kalau dilihat tadi kan kita baru paste formnya aja, belum kita rubah yang adminnya. Ini masih admin tambah, hati-hati ya, ini salah nih. Karena dia akan manggil admin tambah. Jadi yang dipanggil itu sebetulnya admin update yang ini. Karena nanti kan yang ID tadi dibaca ya, nama, NIM, tanggal lahir dibaca, ditampung lagi, lalu di package di sebuah variable array lagi, dan lalu ada ID-nya juga. Nah, ini perlunya nih, kenapa pakai hidden ID? Nah, karena si ID-nya bakal dibaca dan fungsinya nanti untuk dikirim ke M mahasiswa. Nah, ini ya, jadi kan fungsi update yang dipanggil, berarti jangan lupa ketika sudah diedit di sini, tambahnya diganti dengan update. Nah, seperti itu. Nah, BSUR-nya seperti itu, lalu di-save. Nah, ketika diklik yang tadi ya, ini kita ceritanya sudah kita ganti nih, kita mau gantilah. Misalnya ya, kita ganti 13, misalnya 5, saya kasih 15, misalnya 135102 misalnya, atau 01 lah. Seperti itu, kita save, misalnya simpan. Nah, ketika dia simpan ya, ini saya refresh dulu karena dia belum refresh tadi ya. Ketika kita simpan, misalnya ini ulang lagi. Simpan, nah dia akan manggil yang tadi. Dan dia langsung bisa berubah. Nah, ini yang Denny tadi berubah nih ya, sudah berubah datanya ya, sudah berubah datanya. Prosesnya seperti tadi. Jadi ketika di load yang adminnya ya, ini di load update. Nah, ini kan semua variabelnya ditampung, ID-nya juga ditampung, dia manggil m_mahasiswa update data. Nah, di sini yang update data kita buka m_mahasiswa adalah ini. Ada 3 parameter di sini, parameter aware, parameter data, dan parameter tabel. Kalau tabel yang tadi dikirimnya ya untuk ini ya, where untuk ID ya, untuk ID-nya dari sini, untuk data adalah yang package-nya yang ini. Lalu yang TB mahasiswa adalah untuk tabelnya. Ya, ini harus berpasangan where data table. Baru kita bisa panggil perintah untuk update-nya, yaitu perintahnya pakai where-nya dicatat ya di sini, lalu tinggal panggil update. Nah, update. Nah, di sini formatnya untuk update dia tabel dan data, dan ini tidak boleh ketukar ya, nggak boleh ketukar, datanya nggak boleh ketukar. Nah, perintah ini kalau di SQL ya, kalau di sini di SQL itu seperti ini. Nah, update.
kan gini nih, update satu-satu, update set ID. Nah, ID value 1 ini value yang tadi yang di package tadi. Yang di package tadi yang ada di sini nih, di package ini yang ada di admin. ID-nya ya, ID sama dengan apa, nama sama dengan apa, new sama dengan apa. Ini yang nanti dikirim. ID sama dengan berapa? Tadi kan kita kirim nama ID-nya yang ke-7 gitu kan ya. Terus NIM-nya yang keberapa? Nah, itu kan yang tadi kita edit ya. Yang kita edit NIM-nya yang tadi tuh 19 13 5101 begitu ya. Terus namanya kan masih tetap tidak ada perubahan, ya tetap masih ini kayak begitu. Nah, tanggal lahirnya berapa tadi saya lupa ya di sini. Nah, sama jurusan gitu ya. Nah, jurusannya apa gitu. Jurusannya Teknik Informatika. Nah, where ya. Nah, where-nya karena where-nya ada, where-nya adalah si ID. Kalau di sini kan data yang dikirim sebentar. Data yang dikirim kan hanya nama, NIM, tanggal, sama jurusan. ID-nya enggak. Where-nya itu terpisah kalau untuk di where. ID di sini berubah, berarti ID-nya enggak diambil di sini, dipindahkan di where. Jadi hanya ini saja. NIM, nama, tanggal lahir, jurusan, sama where-nya. Where-nya sama dengan ini. Nah, ini baru dieksekusi seperti ini. Oke, untuk tanggal lahir ya. Tanggal lahir itu tadi berapa ya tanggal lahir? Supaya nanti pas saya dicontohkan nggak ada yang bingung. Nah, ini ya tanggal lahirnya nih. Nah, seperti ini. Nah, ini yang script ini yang dijalankan oleh CI. Jadi update TB mahasiswa set. Nah, ini adalah kelompok si datanya ya. Lalu where, nah ini adalah kelompok where-nya, lalu ini nama tabelnya. Jadi ada 3 bagian. Nah, 3 bagian ini diwakili menjadi 3 parameter where, data, TB mahasiswa. Nah, baru di M-nya tinggal dieksekusi aja. Yang penting ada table dan datanya, where-nya juga ada seperti ini. Udah seperti itu selesai. Nah, setelah ini dijalankan, karena ini sebuah perintah, dia akan balik lagi ke awal ya, ke apa namanya, admin.php-nya. Nah, lalu akan membaca perintah selanjutnya. Perintah selanjutnya adalah redirect admin index ke atas lagi. Berarti dia akan nge-refresh yang data awal. Jadi ini balik lagi ke awal seperti ini. Nah, begitu ya. Seperti itu prosesnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Itu untuk proses update dan proses delete-nya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Materinya sudah tersampaikan. Ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan sekarang. Silakan. Apa prosesnya cukup jelas? Step by step-nya ada yang kurang jelas nggak? Ada yang nggak dimengerti nggak kira-kira? Oke, bagaimana? Ada yang bertanya? Bagaimana? Apa cukup jelas? Pak izin bertanya. Boleh, silakan Sarah ya. Ya, kan tadi Bapak kan ganti tabel yang diedit apa ya? Ya. Kalau misalnya ganti update tabelnya langsung di tabelnya bisa Pak? Kan tadi Bapak klik edit dulu. Oh iya, klik edit dulu. Kalau update langsung di tabelnya, sebetulnya sih bisa-bisa aja, tapi kita harus pakai JavaScript, pakai sistem JavaScript. Cuman lebih sulit tekniknya, gitu ya. Tekniknya lebih sulit kalau untuk yang pakai JavaScript langsung, karena itu udah langsung bukan pakai PHP lagi gitu, pakai teknik JavaScript kalau yang langsung ya, gitu. Tapi kalau yang yang sekarang dipelajari itu yang dia harus bikin satu tampilan khusus supaya si datanya nggak kecampur gitu, dan lebih mudah lah ya untuk proses update-nya gitu. Iya Pak. Oke. Berarti kalau misalnya mau bikin yang tadi harus punya tampilan JavaScript lagi gitu Pak?
Pakai script ya, pakai JavaScript itu biasanya yang apa ya? Ya untuk pakai JavaScript, tapi JavaScript juga langsung bisa ngupdate. Tapi prinsipnya sama. Jadi dia harus ngebaca ID-nya dulu, terus dia akan tampung ke where-nya gitu ya. Terus dia akan tampung ke datanya, baru dia eksekusi si filenya. Cuman memang dia bakal nge-redirect gitu ya, nge-redirect langsung. Tapi agak susah sih itu sebetulnya, karena di sininya kan semua yang ini saya tampilkan ya dulu supaya bisa dijelaskan. Nah, masalahnya kalau mau langsung gitu, setiap komponen yang ada di sini, yang ada di tabel ya, ini bukan komponen biasa, ini kan hanya teks ya, ini hanya teks aja ya. Nah, kalau misalnya dia mau langsung edit langsung, berarti di sini harus berupa text box ya, harus berupa text box karena bisa langsung diedit gitu. Nah, itu aja sih bedanya di situ, dan memang tekniknya akan lebih rumit, lebih sulit karena di sini pasti numpuk gitu. Scriptnya pasti numpuk di sini, di bagian sini. Jadi ada tombol edit, update, langsung merubah kayak begitu ya. Oke, kira-kira bisa dipahami? Berarti yang lebih mudahnya pakai yang PHP Ya, yang langsung edit gitu. ya, jadi lebih mudahnya sih kita bikin ini baru gitu ya, klik gitu, bikin ini baru, bikin file baru. Nanti kan lebih fokus ya merubahnya gitu. Nah, lebih fokus. Tapi kalau misalnya mau langsung, ini kan semuanya edit ya, edit maksudnya misalnya klik dulu. Ini kan berupa form nih. Nah, berarti kalau mau langsung di sini, setiap bagian dari yang apa, yang baris nih, setiap baris di sini, ini adalah sebuah form. Ini sebuah form. Nah kayak gitu. Nanti sebuah form, diklik, update, nah dia akan ngebaca ke script yang tadi. Bisa seperti itu. Cuman tampilannya di sini apa namanya, hanya kan kalau ini tampilan biasa ya, kalau tampilan biasa kan nggak bisa diedit. Kalau supaya dia bisa edit, berarti dia harus bikin form. Jadi di dalam tabel ada form lagi. Nah begitu. Nah itu yang logiknya harus benar-benar apa? Benar-benar teliti gitu ya, karena di situ rumit banget di sini. Karena di dalam tabel ada form gitu. Terus si formnya akan ngedirect sebuah controller. Nah kayak gitu. Gitu ya. Berarti lebih efektif pakai PHP Pak? Kalau dilihat lebih efektifnya sih sebetulnya sama aja ya, lebih efektifnya. Cuman itu hanya ke sisi tampilan aja, hanya ke sisi tampilannya aja. Nah, cuma kalau yang sekarang dipraktekkan itu lebih mudah gitu, lebih mudah dibuatnya, dan dari sisi programmer ya, dari sisi programmernya itu lebih gampang editingnya. Nah, kalau yang tadi yang langsung ke sini, nah itu sulit kalau menurut saya, agak sulit. Itu udah advance lah ya, udah level advance untuk editing di sini begitu. Jadi kalau ditanya efektif tidaknya sih sebenarnya sama-sama efektif, cuman kalau dari sisi programmer saya lebih memilih yang ini karena lebih mudah ya untuk menelusuri kesalahannya juga lebih mudah. Jadi si scriptnya nggak numpuk gitu, nggak terlalu numpuk begitu ya. Berarti kalau pakai JavaScript juga masih nyambung ke PHP MyAdmin ya Pak? Enggak, kalau PHP MyAdmin itu kan database ya. Kalau JavaScript berarti disisipkannya di sini nih, di mana ya sebentar. Nah ini ya. Ya betul ini. Nah ini kan. Nah ini kan tampilan script untuk tampilannya ya. Nah ini nih. Nah ini script untuk tampilan kan ini hanya echo aja kan di sini ya. Nah ini kan hanya echo aja. Nah di sini kita harus tambahkan form di sini. Nah gitu ya. Nah, kita harus tambahkan form. Jadi satu TD, satu form. Jadi untuk satu baris gitu. Nah, di situ sih repotnya di situ. Ngatur untuk formnya bukan di sini. Di bawah for each di TR. Nah, di sini. Nah, di sini formnya. Nah, di sini formnya. Terus formnya masukin di TR. Nah, di sini. Nah, di sini sebelum formnya. Nah, di form yang ini dia akan mengedit memanggil ke sebuah perintah langsung untuk update gitu, langsung untuk update.
Nah, di masing-masing TD-nya, ya di masing-masing selnya, ini kan TD itu sel ya, nggak bisa pakai hanya nampilkan ini aja, tapi dia sini harus berupa input. Nah, gitu. Kebayang nggak? Nah, kebayang nggak ininya? Apa? Agak ribetnya tuh di sini gitu. Bisa ditangkap? Bisa, Pak. Nah, bisa. Nanti kan ini kan masing-masing nih. Nah, baru di sini. Nah, itu cara yang pakai langsung gitu, yang pakai langsung. Terus nanti kalau mau pakai JavaScript-nya di mana? Nah, JavaScript-nya bisa disisipkan di sini atau tanpa JavaScript juga bisa sih sebetulnya, tanpa JavaScript ya. Kalau tanpa JavaScript itu kita pakai sistemnya ya seperti ini, formnya apa yang dipanggil, action gitu. Actionnya apa? Nah, yang dipanggil misalnya si yang tadi, yang apa, base URL yang tadi ya, yang mana tadi ya, base URL yang update, sorry, adanya di edit, ada di sini. Nah, ini yang dipanggil actionnya. Ntar ketutup. Bapak, tampilan layarnya masih data mahasiswa. Oh ya, sebentar. Oh, saya salah share screen. Nah, ini. Aduh, bentar ya. Oke. Nah, ini nih. Sorry. Tadi jadi saya ulangi lagi ya. Memang bagus sih, tampilannya jadi bagus, jadi lebih praktis sebetulnya ya. Cuman agak ribet editingnya. Ini saya ulangi ya. Nah, ini kan yang tanpa apa namanya, tanpa edit langsung ya, yang seperti ini ya. Nah, ini yang seperti ini kan. Ini kan semuanya isinya teks biasa. Makanya perintah di sininya cuman teks aja. Nah, cuman teks aja. Sehingga kalau misalnya kita mau langsung, berarti kita harus bikin form di masing-masing ini. Bikin formnya apa? Di setelah for each di sini. Nah, di sini form pembukanya di sini sesudah for each, lalu form penutupnya nanti ditaruh di bawah. Ini sebentar tadi saya lalu kita harus action-nya. Nah, action-nya adalah ini. Nah, action-nya adalah ini ya. Action-nya akan manggil yang update langsung. Nah, ini form-nya berada di sesudah TR. Nah, ini. Gitu. Nah, sampai sini kira-kira paham nggak maksudnya? Nah, ini ya. Maksudnya ini. Jadi, kita buat setiap masing-masing ini, TR itu kan row ya. Setiap TR itu adalah sebuah form. Nah, si sebuah formnya akan memanggil ininya, si tombolnya berubah nih, bukan tombol biasa, nggak pakai anchor jadinya. Jadi logiknya jauh berubah gitu. Si tombol ini nggak pakai anchor, si tombolnya berubah menjadi tombol submit gitu. Nah, tombol submitnya seperti itu. Nah, ini masing-masing ininya, masing-masing apa selnya itu berupa input. Input apa? Untuk yang nomor ya berarti kan, kalau nomor nggak diedit ya. Kalau nomor nggak diedit. Yang diedit itu adalah yang ini. Nah, ini ya. Yang pertama nama, berarti kita harus bikin nama gitu. Terus ada hidden ID juga, nanti ID-nya ditampilkan. Dan seterusnya semua. Nanti di sini logiknya seperti itu ya. Nanti ini sebagai submit. Ketika sudah dibuka submit, berarti dia akan manggil ke yang update. Lalu si update-nya juga harus diedit lagi. Itu harus dipastikan lagi benar atau tidak. Seperti itu. Ya, kebayang nggak prosesnya? Kebayang, Pak. Berarti bikin form dulu ya, Pak. Baru jadi ke masing-masing admin lagi. Jadi kalau misalnya, tapi logiknya seperti itu. Jadi kita bikin satu-satu, jadi setiap itu jadi form. Nah, lalu ke sana. Memang kalau dari segi efektif ya sama aja, cuman dari sisi programmernya ini
ribet di sini ngaturnya. Harus benar-benar teliti karena kan ini banyak tag jadinya di sini. Ya. Nah, kalau untuk yang awal-awal sih memang saya rekomendasinya yang ini aja, yang seperti ini. Jadi kita bikin form baru seperti itu ya. Oke, cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Oke, Terima kasih, ya. Pak. Nanti silakan dicobain aja diulik ya. Berhasil atau enggak gitu. Jadi kalau nggak berhasil silakan dicoba errornya sebelah mana, nanti saya bantu ya. Kalau misalnya masih penasaran pengen bikin gitu ya, silahkan dicoba dulu deh gitu. Karena ini sebenarnya saya udah pernah coba bikin dan memang berhasil seperti itu. Ya. Oke, ada lagi? Baik, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Untuk update dan delete, apa sudah jelas? Silahkan dicoba ya. Karena kalau programming itu memang harus dicoba, harus rajin ngulik gitu, baru bisa menguasai, dan logiknya juga sering diasah seperti itu. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya akan coba tanya ke ininya. Kosmanya siapa ya di sini? Saya lupa lagi yang kelas ini. Kelas ini tuh siapa ya kosmanya? Saya Pak Dimas. Oh ya, Dimas. Dimas, bagaimana untuk kelompok? Apa sudah dibentuk semua? Sudah Pak, sudah saya kirim di grup. Oh sudah ya. Oke, untuk yang kelompok sudah. Sebentar saya belum cek. Itu udah dapat semua ya ininya, judulnya. Sudah Pak. Nah, sudah ya. Oke, nanti tinggal kalau ada yang mau rubah ya, ada yang mau berubah, silakan diupdate lagi datanya ya. Jadi biar saya nggak kehilangan jejak ya, nggak kehilangan jejak. Terus untuk ini ya, untuk ya teman-teman bisa langsung bikin proyeknya sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan yang ininya lah, apa namanya, datanya ya. Sebentar nih saya coba cek ini. Harus mana tadi ya? Oh iya, ini yang data kelompoknya kemarin ya. Belum ada update lagi ya, terakhir ini. Masih, ini kan terakhir dikirim tanggal 12 ya. 12. Ya, saya bahas sedikit ya. Nah, ini untuk datanya ya. Nah, oke, saya lihat dulu di sini ada. Oh, semuanya genap ya. Berarti nggak ada yang 3 ya. Nggak ada yang 3. Nah, sekarang ini perpustakaan, restoran, puskesmas, pendaftaran kuliah, company profile, dan jualan, tour and travel, hotelan, m-banking, keuangan. Nah, oke. Ini sistem informasi keuangan nanti seperti apa nih, agak bagian mananya ya, keuangan yang untuk Dikri sama Vina. Nanti coba lebih detail lagi nanti apa yang mau diambil. Tapi ini udah cukup ya, bisa langsung dikerjakan mulai dari tampilan awal gitu, terus input-inputnya apa. Jadi gini, pasti apa sih yang mau dikerjakan di awal gitu ya, ketika membuat project pasti bingungnya di tampilan karena mau bikin apa gitu. Kalau saya ketika membuat sebuah project itu yang saya perhatikan pertama kali adalah si database. Jadi awalnya kita bikin database dulu, bikin tabel gitu. Jadi yang mau ditampilkan apa gitu. Nah, dari situ dulu awalnya. Jadi langkah pekerjaan awalnya dari situ dulu. Bikin tabelnya, ada berapa tabel yang mau ditampilkan. Nah, dari situ baru kita bisa membangun si tampilannya, tampilan interface-nya. Apakah dia mau menampilkan data, mau menampilkan ya mau ada fasilitas delete, update. Nah, itu bisa
dilakukan kalau si database-nya sudah ada. Begitu ya. Jadi tahap awalnya mungkin pada bikin database dulu aja. Ini misalnya contohnya ya yang apa? Misalnya yang yang paling atas nih, yang kelompok 1 nih, yang Vina sama Putri di sini sistem informasi perpustakaan. Berarti tabel apa yang mau dibikin di perpustakaan? Nah, misalnya mungkin nggak harus banyak lah, paling tidak kalau di perpustakaan intinya adalah tabel buku kan ya. Nah, ada tabel buku di situ berarti yang dibuat tabel buku, bikin dulu tuh tabel buku, field-fieldnya apa aja. Nah, misalnya ada nama buku, terus ID-nya dan sebagainya. Lalu biasanya di perpustakaan itu juga ada proses peminjaman. Peminjamannya bisa data keluar, data masuk. Nah, itu nanti sampai sejauh mana membuat si proyeknya. Ya, sampai situ. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi mengenai proyek? Dicoba dulu ya, silahkan dicoba. Kalau nanti ada kendala atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung ditanyakan, bisa langsung di grup ditanyanya atau bisa langsung japri saya, nge-DM saya boleh ya langsung. Tapi saya minta DM-nya atau ngejaprinya jangan pas mepet-mepet nanti pas mengumpulin ya gitu. Jadi kalau bisa sih ya agak-agak jauh lah gitu supaya lebih enak ngejelasinnya. Karena memang kalau kejadian waktu kemarin itu numpuk di akhir banyak yang nanya jadinya hampir semuanya ada yang beberapa yang hampir kelewat lah gitu. Jadi nanti mau bertanya silakan nih dari awal dari pertemuan sekarang sampai nantilah seminggu terakhir gitu itu masih boleh untuk bertanya gitu. Kalau bisa seperti itu. Jadi kelihatan progres untuk pembuatannya. Oke, silakan. Ada lagi yang mau bertanya nggak? Untuk materi hari ini apa cukup jelas? Oke. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, ya kita cukupkan dulu ya pertemuan kita hari ini. Kita screenshot dulu yang hadir saat ini. Silakan di open videonya dulu. Saya screenshot dulu. Ya, oke. Siap ya. Oke, yang dibuka nih 1, 2, 3, 4. Nah, ini sudah ada, baru ada yang buka. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke, saya save dulu. Sekarang yang halaman 2, siap ya. 1, 2, 3. Oke, sudah semua ya? Oke, siap. Baik, kita tutup dulu kuliah siang ini. Terima kasih sudah mengikuti kelas online di pagi hari ini ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silakan latihannya dicoba ya. Ini juga direcord, nanti bisa diulang-ulang untuk prosesnya sebagai pembelajaran. Mudah-mudahan bisa bermanfaat di proyeknya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak, terima kasih. Oke. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Saya close.